minggu ya. Seperti udah mulai banyak yang bergabung ya, Ci. Berarti kita mulai aja ya, Ci. Boleh, Ci. Oke. Karena sudah banyak yang bergabung, kita mau angkat satu lagu pujian untuk membuka ibadah kita. Kita mau bernyanyi Dia Girangkanku. Jadi di lagu ini seperti yang kita tahu judulnya Dia Girangkanku, berarti kita di sini harus bersuka cita. Jadi adik-adik sekolah minggu yang di rumah juga harus lebih bersuka cita dari encik-enciknya yang di sini. Oke? Adik-adik sekolah minggu. Dadah. Oke. Silakan enciknya. Dia Girangkanku. Jadi seperti yang judul lagunya Dia Girangkanku, kita harus lebih bersuka cita ya adik-adik sekolah minggu. Oke, encik. Bersukacitanya sampai ngos-ngosan ya, Ci. Ya, jadi adik-adik sekolah minggu yang di rumah juga harus lebih bersukacita dari encik-enciknya karena enciknya aja sudah bersukacita.
Cia dan Cua. Hai Cia, selamat hari Minggu. Baru di sini ada Margaret dan Savana. Halo, selamat hari Minggu. Baru di sini ada Jore sama Kelly. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Kelis. Oke, ada Rebecca dan Renat ya yang selalu juga bergabung. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Oke, wow, sepertinya hari ini banyak yang menonton. Wow. Oke, harap sampai khotbah juga harus seperti ini banyaknya. Oke, adik-adik sekolah minggu. Emang khotbahnya ada apa, Ci? Ada yang spesial, ada kreativitas, ada yang berbau-bau balon loh. Ada temanya nggak, Ci? Ada. Apa tema kita hari Ayo, ini? yang tahu temanya siapa? Kayaknya kemarin di undangan juga ada dibikin ya, Ci? Ada, Ci. Ada. Ayo nanti di pas khotbah nanti dikasih kolom komentar ya, Ci, apa temanya ya, Ci? Biar nanti sama-sama diperhatikan juga buat adik-adik sekolah minggunya. Nah, berhubung karena sudah banyak yang udah udah ikut nonton juga, kita mau buka aja langsung ya ibadahnya ya. Kita mau buka ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Satu lipat tangan, 1, 2, 3, ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih juga Tuhan buat kesehatan dan kasih karunia yang masih Kau berikan kepada kami hingga pada hari ini. Tuhan, sebentar kami ingin memulai ibadah kami pada hari ini. Dengan yang Kau ajarkan ibadah kami ini dari awal hingga pada akhir nanti ibadah ini selesai ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan buat adik-adik kami yang belum bergabung, kiranya Engkau lah yang memberikan mereka hati untuk dapat ikut bergabung di ibadah live streaming ini ya Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan buat orang tua kami dimanapun mereka berada, Engkau lah yang tetap memberikan keselamatan dan juga kecukupan rezeki ya Tuhan buat orang tua kami. Ya Tuhan, banyak dosa yang telah kami lakukan, hapus kala itu agar tidak terhalang kasih anugerah yang Kau berikan kepada kami. Lewat perantaraan anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Karena kita sudah membuka ibadah kita mau angkat satu lagu pujian, Mata Tuhan Melihat. Nah, seperti yang kita tahu, mata Tuhan melihat. Berarti apa yang kita perbuat ini, yang selama ini yang kita perbuat di dunia ini, Tuhan melihat. Jadi, lewat perkataan, lewat apa yang kita lihat, lewat apa yang kita lakukan, semua Tuhan lihat. Jadi adik-adik sekolah minggu, lewat lagu ini, Anci mau ngasih pesan supaya kita lebih berhati-hati dalam mengucap kata-kata, dalam melakukan perbuatan juga lebih berhati-hati. Oke, kita angkat satu lagu pujian, Mata Tuhan Melihat. Melihat apa yang kita perbuat, apa
sudah mengangkat satu lagu pujian, seperti yang dibilang kan, Tuhan melihat. Jadi apa yang kita perbuat selama ini di dunia, Tuhan itu tahu. Apakah kita melakukan 10 tidak juga, Tuhan tahu. Nah, karena kita sudah menyanyi, kita mau ucapkan kita dulu ya. Kali ini kita akan dibawakan oleh Enci siapa ya? Enci siapa ya? Nah, kita panggil aja langsung ya, Enci Cindy. Kemari Enci Cindy. Oke adik-adik, sekarang kita hari ini akan memulaikan pembacaan kita. Jadi kita mulai dari ganjil. Tahu kan angka ganjil? 1, 3, 5, 7 sama 9. Jadi adik-adik yang di rumah semangat ya. Iya, Ci. Jadi Cinci di sini boleh ikut juga ya. Oke, Ci. Oke, jadi kita mulai. 1, 2, 3 ya. Tita pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak ada lain kecuali aku. Oke, tita ketiga. Tita ketiga, jangan berbuat menyembah Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Tita kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Tita ketujuh. Jangan engkau berzina. Tita kesembilan. jangan engkau mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Oke adik-adik, jadi kita akan memulaikan berdoa kita. Jadi marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk berbuat sesuai dengan titah-Mu. Amin. Ya adik-adik. Oke, terima kasih buat Enci Cindy yang sudah membawakan kita. Nah, sepertinya banyak di sini yang sudah bergabung ya. Nah, karena kita sudah mengucapkan kita mau angkat satu lagu pujian. Lagu pujian ini kayaknya udah lagu kemerdekaan. Oke, Ci. Lagu semua umat. Penasaran kan lagu apa yang semua umat ini? Lagu apa itu, Ci? Lagu apa? 1000 Reasons. Kira-kira di sekolah minggu tahu nggak sebenarnya makna lagu 1000 Reasons ini sebenarnya? Coba, ayo. Ada yang penasaran nggak? Nah, Enci mau ngasih tahu. Ternyata 1000 Reasons itu mempunyai makna adalah memberikan puji-pujian kepada Tuhan. Nah, jadi lagu itu adalah seperti bentuk kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan, jadi dibuat suatu pujian. Nah, itu artinya 1000 Reasons. Nah, gak usah lama-lama lagi, kita mau angkat satu lagu pujian 1000 Reasons. Oh iya, maaf. Orang ini kan kebanyakan 1000 Reasons maksudnya Enci. Mohon maaf ya. Mohon maaf, 1000 Reasons maksudnya Enci. It's
sekolah minggu benar-benar tahu tema hari ini. Nah, coba ya diketik di kolom komentar apa sih kira-kira tema hari ini. Oke, pada penasaran kan mau tahu kepastian apa tema hari ini? Langsung saja kita panggil yang membawakan khotbah hari ini, yaitu Enci Irma Sidaran. Halo. Semoga masih tetap bertahan di khotbah ya, Ci. Iya, Ci. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, berhubung Enci butuh meja, terima kasih Nam Pembina yang selalu setia mendorong meja. Oke, sebelumnya sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa, tapi kita bernyanyi dulu ya. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang. Bisa ya? Adik-adik sambil nanti diketik temanya apa ya, oke? Nanti sekarang kita nyanyi dulu. Jari jempol, jari telunjuk, sama-sama kita ya, Ci ya. Oke, Ci. Harus semangat, Ci. Oke, Ci. 1, 2, 3 ya. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini Engkau boleh pertemukan kami kembali lewat ibadah live streaming Sekolah Minggu HKI Immanuel ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati hamba yang akan menyampaikan firman-Mu kepada adik-adik sekolah minggu, sehingga adik-adik sekolah minggu boleh mendengar, bahkan dengan Roh Kudus-Mu memampukan mereka untuk sama-sama melakukan firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap amin. Oke, adik-adik yang sudah melihat share undangan Enci di FB AKI, tema kita hari ini adalah, sudah ada yang mengatakannya, Ci? Oh, ada Jore dan Kelis, yaitu berkata bijak. Tepuk tangan untuk Jore dan Kelis. Dan ada Sarah juga berkata bijak. Ada Riyama, Daud, ya ada juga ada siapa nama adik Riyama? Nadine ya. Ada juga Jessica, Judith dan Joshua, ada Petra, ada Cia Chua. Hai Petra, Cia Chua ya, yang baru pulang dari si borong-borong ya. Ada juga bilangnya pinter Ci, oke. Sinanda itu ya, nggak apa-apa. Bijak, pintar, berkata bijak, berkata pintar. Nah, terima kasih adik-adik yang sudah mengirimkan temanya. Oke. Nah, hari ini kita akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Amsal 12 ayat 18 ya. Amsal 12 ayat 18. Apa sih bunyinya Amsal 12 ayat 18? Bisa kita sama-sama membaca, Ci, di sini? Boleh, Ci. Karena hari ini perkataan kita, tema kita adalah berkata bijak, maka kita coba ya, Ci, kita coba melatih berkata-kata bijak itu seperti apa, oke? Sama-sama yang di rumah juga sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Wah, katanya ada orang yang lancang mulutnya. Kira-kira orang yang lancang mulutnya itu diibaratkan seperti tikaman pedang. Cup, kalau ditikam pedang, balonnya mana, Cik? Coba sini. Nah, kalau balon ini ditikam pedang, Cik, pecah, Cik? Pecah. Dor gitu ya, Cik? Berarti kata-kata yang ibarat tikaman pedang itu kata-kata yang menyakitkan, membuat kita itu jadi sedih, membuat kita itu jadi jengkel. Nah, ada lagi katanya. Coba dibuka dulu, Ci. Amsal 15 ayat 1, Ci. Amsal, coba yang ada di sekolah minggu, coba dibuka Amsal 15 ayat 1. Nah, ini balon, nanti kita buat perumpamaannya ya. Oke, sembari menunggu, yang sudah dapat boleh kasih like, boleh kasih komentar supaya Encinya bisa melanjutkan nih khotbahnya. Jangan nanti adik-adik di rumah belum siap, Enci ceplos,
lupa nats khotbah kita diambil dari mana hari ini. Oke, Ci? Sudah dapat, Ci? Sudah. Adik-adik sekolah minggu sudah dapat? Sudah. Boleh kasih like-nya? Sudah banyak yang kasih like-nya enggak ini ya? Sudah. Oke, kita baca sama-sama ya, Ci ya. Oh, udah ada yang kasih like banyak sekali ya, Ci ya. Nah, kita baca Amsal 15 ayat 1. 1 2 3 ya. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Katanya di sini jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Kegeraman itu kayak amarah ya, Ci. Gitu ya. Tapi kalau lemah lembut dinasehati gitu ya kan. Jadi amarah kita ini bisa reda kalau dengan perkataan yang lemah lembut. Sementara kalau ada orang, kalau sudah kita sedih, ya kan? Kalau sudah kita sedih, terus makin dimarah-marahin, kayak mana perasaannya, Ci? Tambah sedikit. Iya, tambah sedih, pasti tambah geram. Nah, sekarang Enci kembali ke nats firman Tuhan. Hari ini Enci mau minta bantuan Ci Cindy dan Enci Immanuel di sini. Nah, hari ini Enci sudah ada banyak peralatan di sini. Ada balon, silakan ambil balonnya, Ci, satu-satu. Ada ulang tahun ya, Ci? Enggak ada yang ulang tahun. Ci. Nah, enggak ada yang ulang tahun di sini. Nah, ini ada balon, ya, Ci. Silakan mundur ke sini kan, ya, Ci. Iya. Ini ada balon 2. Nah, boleh kasih tunjuk balonnya, Ci? Oh, ini ada balon ya, adik-adik sekolah minggu. Dan Enci di sini di meja ini sudah siapkan ada minyak telon ya, ada minyak telon dan ada baby oil ya. Nah, gimana sih, Ci, perkataan bijak itu? Kok bisa sih perkataan bijak itu membuat kita jadi sedih? Kok bisa sih perkataan bijak itu membuat kita jadi membangkitkan semangat, membuat kita jadi maju ya kan, mendorong kita, membuat kita gembira ya. Nah, sementara perkataan yang seperti tikaman pedang itu kok bisa menyakitkan, Ci, gitu. Nah, nanti kita akan belajar lebih, Enci jelaskan lebih lanjut. Tapi sekarang kita lihat dulu ilustrasi berikut ini. Jadi ini minyak telon, Enci ibaratkan seperti pedang ya. Ini minyak telon, Enci bukan promosi ya. Ini minyak telon dan ini ada baby oil. Jadi minyak telon ini, ingat ya adik-adik, minyak telon ini kita ibaratkan seperti tikaman pedang. Ini ibaratkan saja seperti pedang. Sementara baby oil adalah perkataan bijak. Jadi ini balon ini kita umpamakan adalah kita, ya. Umpamakan ini Daud, umpamakan ini Cia, atau umpamakan ini Ci Sakti. Ini Ci Cindy memang Ci Sakti, Ci Cindy ya. Nah, jadi seperti ini. Tadi baby oil, apa tadi identik dengan apa, Ci? Perkataan. Iya, atau perkataan yang lemah lembut. Sementara minyak telon ini seperti pedang yang menyakitkan. Nah, sekali lagi ya, Encik bilang ini baby oil tikaman pedang. Nah, sekarang tolong Cik dibantu dulu balonnya sebelum meledak. Cik Yuli boleh, Cik Jordan? Ya. Nah, Cik Yuli pegang dulu ya balon Cik Sakti. Nah, tangan Cik Sakti akan Cik lumuri dengan minyak telon yang kita lambangkan sebagai tikaman pedang. Oke? Cik kasih. Umur apa deh, Ci? Banyak ya. Nah, silakan dipegang. Kita hitung adik-adik. Silakan maju, Ci. Silakan hadap ke sini, Ci. Kita hitung ya. 1. Ayo, pegang. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Apakah pecah? Wah, pecah enggak? Pecah enggak? Tadi sampai hitungan ke berapa? 9. Balonnya sudah pecah. Nah, itu dia tikaman pedang. Berarti kata-kata tikaman pedang ini seperti apa? Kata-kata yang tajam, kata-kata yang pedas, kata-kata yang menyakitkan, yang meremehkan. Meremehkan itu seperti, maaf, bodoh kamu ya, kau bodoh kali loh. Nah, seperti itu yang meremehkan. Kata-kata yang melemahkan semangat, kata-kata yang mengejek, memojokkan, bahkan membuat stres atau sedih dan melukai hati orang lain. Itulah dia kata-kata yang seperti tikaman pedang tadi, baby oil. Nah, sekarang minyak kayu putih. Sekarang kita akan oleskan tangan di sini dengan
Baby oil. Baby oil itu lembut ya, Ci ya? Biasa untuk anak bayi ya. Makanya kita umpamakan ini seperti Bayi. iya, kata-kata Kata yang bijak. bijak, yang lembut. Nah, sekarang sama frekuensi apanya? Banyaknya minyak yang Ci taburkan. Nah, sekarang iya, cuci tangan Ci Cindy ya. Ayo, pegang Ci. Kita hitung ya, Ci. Tadi sampai hitungan 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apakah pecah? Iya. Ci Andra sampai gini dia trauma ya kan? Terima kasih Ci Sakti. Bagus. Tepuk tangan untuk kita hari ini. Nah, jadi baby oil itu, kata-kata bijak itu adalah kata-kata yang membangun, menyemangati, ya, menghibur. Bisa mengkritik, tapi kritiknya yang membangun juga. Baru membuat kita jadi berprestasi, membuat kita maju, membuat kita tersenyum, dan membuat kita terhibur. Nah, sebelum kita masuk kepada kata-kata itu tadi, Enci udah siapkan di sini ada kata-kata bijak, ya. Ada ya di sini ada kata-kata yang tikaman pedang, kayak nakal, pembohong, bodoh, penakut, lemah, seperti itu. Ada juga kata-kata yang lemah lembut atau kata-kata yang bijak, seperti luar biasa, spesial, amazing katanya ya kan. Kamu bisa, kamu berani. Nah, seperti itu kata-kata yang membangun semangat. Nah, nanti ada games kedua lagi. Tunggu dulu, Encik mau cerita dulu. Hari ini kita mau diajarkan bahwa adalah lebih baik ketika kita mengeluarkan kata-kata yang bijak, kata-kata yang membangun, kata-kata yang membuat orang terhibur. Nah, jadi Enci mau cerita seperti ini. Ya, Enci itu senang menonton ajang pencarian bakat seperti misalnya Amerika Got Talent, Britania Got Talent. Britania itu Inggris ya. Dan waktu Enci buka-buka YouTube Amerika sama Britania Got Talent itu ada anak-anak. Namanya ada Taylor dari Amerika, juga ada Faith dari Amerika. Kalian bisa nanti cek ya di YouTube. Nah, jadi Taylor ini adalah seorang anak yang sedang berumur 11 tahun. Kalau 11 tahun Ci kira-kira kelas berapa? Kelas 5 ya? Kelas 5 SD ya. Nah, dia anak umur yang kelas 5 SD, umur 11 tahun. Jadi dia itu sebenarnya, bayangkan Ci, melangkah ke panggung yang besar, Hollywood, Amerika Got Talent. Siapa yang berani yang melangkah maju ke situ, Ci? Apakah udah siap? Bakat apa yang mau ditampilkan? Nah, jadi Taylor ini punya kisah adik-adik. Dia ini dulu mengidap kanker leukemia, dan dia hampir hampir sekarat. Ya, dia sudah sekarat dan hampir meninggal. Jadi Taylor ini kan kalau misalnya kita sakit, Ci, pasti banyak perubahan drastis dalam tubuh kita. Disuntik lah, rambut kita jadi botak karena kemoterapi atau pengobatan. Jadi dia, bayangkanlah adik-adik, dia itu gundul, ya, botak. Dan ketika dia sekolah, dia diejek. Sudah sakit, diejek pula, nggak punya teman, ya kan? Diejek itu seperti dibully. Jadi, ih botak, mungkin seperti itu ya. Ih botak, dia botak gitu. Nah, anak-anak kan kalau diejei, siapa sih di sini kalau diejei botak nggak jadi pemalu, penakut? Kita pasti jadi, aku botak loh, aku beda. Dia diejek karena dia berbeda tampilan fisiknya. Dia botak, dia penyakitan, nggak ada yang mau berteman sama dia. Tapi Taylor bukan anak yang lemah. Dalam hatinya, dia mampu menyemangati dirinya. Dia mampu berkata-kata bijak, berkata-kata baik kepada dirinya. Dia berkata seperti ini, aku itu bisa, aku tuh harus bisa menunjukkan kepada orang yang suka membuli aku, mengejek aku, bahwa aku itu bisa, katanya. Lantas Taylor, karena dia nggak punya teman, dia coba-coba menemukan bakatnya. Dia berlatih violin. Violin itu seperti biola tapi berbeda dengan biola kali ya, Ci ya. Nah, dia berlatih violin. Dia berlatih violin sampai akhirnya dia berani melangkahkan kakinya ke ajang terbesar, yaitu American Got Talent. Atau bayangkan itu Indonesia mencari bakat ya, Ci. Ya. Indonesia mencari bakat. Ini Amerika loh adik-adik. Seluruh dunia tertuju matanya pada dia. Dan saat dia maju, dia menampilkan permainan violin yang sangat bagus, yang sangat baik.
Bahkan ketika salah seorang juri yang dikenal agak tegas tapi berwibawa dan bijaksana, Simon mengatakan, setelah dia bermain violin, Simon bertanya, bagaimana perasaanmu sekarang, katanya, setelah kamu bermain violin? Dan Taylor menjawab seperti ini, I'm very proud of myself. Saya sangat bangga kepada diri saya sendiri. Jujur Encik merinding. Dia berkata-kata bijak, kata-kata bijaknya itu menyemangati dirinya sendiri. Saya sangat bangga kepada diri saya sendiri, katanya, sambil dia menangis. Dan tangisannya itu, kata-katanya itu disambut dengan tepuk tangan 3.000 penonton yang sedang hadir pada saat itu. Semuanya berdiri, semuanya memberikan tepuk tangan. Dan Simon berkata seperti ini, Taylor, kamu tahu nggak kamu dibully karena apa? Orang yang suka membuli, orang yang suka mengejek, biasanya orang yang tidak lebih baik daripada orang yang dibully, orang yang tidak lebih baik daripada orang diejek. Betul nggak itu, Ci? Betul. Dan itu luar biasa sekali. Simon Cowell mengatakan, ingat, kalau kamu mengingat masa-masa kamu dibully itu membuat kamu lemah, nggak percaya diri, ingat hari ini ada hal yang luar biasa yang akan aku berikan untukmu, kata salah satu juri. Dan jurinya langsung menekan tombol emas. Tet, katanya. Otomatis dia langsung masuk, nggak bertanding lagi ya, Ci, istilahnya masuk grand final gitu. Dan luar biasa, dia terpilih sekitar 15 besar lah itu ya, Ci, grand finalnya. Itu sangat luar biasa. Bahkan katanya Simon saat memencet tombol emas itu dia berkata, dan lihat apa yang terjadi pada anak-anak teman-temanmu yang suka mengejek kamu ketika aku menekan tombol emas itu. Tombol emas itu berarti dia mendapatkan kartu spesial, nggak usah berjuang lagi di babak berikutnya, dia masuk langsung grand final gitu, langsung ditampilkan show-nya. Dan memang dia, Enci lihat dia masuk semifinal. Semifinal itu ngambil juara 2 besar ya, dan sekarang namanya itu sudah besar. Nah, artinya apa? Adik-adik, sebelumnya Enci jelaskan, minggu yang lalu Enci kirim pesan sama orang tua, tolong Amang Ina kirimkan kesan dan pesan anak-anak sekolah minggu, bagaimana perasaan mereka selama mengikuti ibadah live streaming. Enci kan bilang seperti itu. Dan banyak, itu bukan Enci yang merangkai kata-katanya loh, itu orang tuanya mungkin atau adik-adik sekolah minggunya ya. Terima kasih juga kepada adik-adik sekolah minggu dulu yang sudah mengirimkan kesan dan pesannya. Dan luar biasa, kesan dan pesan sekolah minggu itu banyak menyemangati Encinya nggak, Ci? Banyak. Jadi Encinya yang sudah tadi, aduh live streaming lagi. Sebenarnya ibadah live streaming ini buat Enci itu hampir sama seperti Tyler ya. Enci itu orangnya pemalu. Pertama kali live streaming, Enci selalu bilang sama Enci Irma Pak Pahan, sama Enci semua yang pembina, aduh kalau live streaming janganlah, Enci nggak terbiasa depan kamera karena itu Enci orangnya pemalu, nggak suka berhadapan sama kamera. Tapi karena semangat, karena kata-kata Inang Pembina, Enci nggak apa-apa, Enci bisa seperti itu. Kau bisa loh, katanya Enci Irma Papana. Kata-kata seperti itu yang memampukan Enci sekarang untuk berdiri di sini, adik-adik, iya kan? Nah, banyak yang pemalu. Contoh misalnya kayak Daud. Daud kemarin kan disuruh buat undangan, tapi Daudnya ada kolom komentar kemarin Enci baca ya Daud. Kalau Daud nonton, halo Daud. Daud bilang seperti ini, Daud nggak mau katanya waktu Daud malu gitu ya Daud ya. Nah, tapi ketika misalnya Enci lihat video kesan dan pesan itu, Enci berharap berdoa maunya si Daud ikutlah karena dia kemarin pemalu. Apalagi tema minggu ini cocok kali loh, perkataan bijak. Perkataan bijak itu bisa mendorong semangat orang supaya jadi berani. Maunya Daud ikut, maunya Daud. Ternyata setelah mamanya kirim video, Daudnya ada dan Daudnya berkata-kata loh. Kamu melakukan tugas yang luar biasa. Kenapa Encinya kebanyakan memuji? Ya memujilah. Kenapa? Karena mereka mau aja udah syukur. Berani tampil di depan kamera aja udah syukur. Itu namanya sudah anak pemberani kan? Terus memberikan kesan pesan yang bagus lagi. Itu sudah membuat kita enci-encinya, aduh ternyata seperti merasa, aduh ternyata si Daud kami ini bisa menjadi anak pemberani. Dan bagus, encinya bangga untuk Daud, encinya bangga juga untuk adik-adik sekolah minggu yang sudah membuat pesan dan kesannya. Ada Paul, Bele, ada Riama, ada Stefano, ya, ada Milini, dan ada lagi, dan akan kita tunggu lagi video kesan dan pesannya itu bagaimana. Nah, itu dia terkait kata-kata bijak. Jadi seperti ini, intinya gini adik-adik. Kadang ketika kita dibully, ketika kita diejek, kita nggak punya teman,
yang mendukung kita, yang menyemangati kita. Kita punya Tuhan, dan kamu adik-adik sekolah minggu, enci-enci yang ada di sini dan enci punya kekuatan dari Roh Kudus. Roh Kudus itu kan kemarin dibilang inang pembina sebagai roh penolong, roh penghibur. Nah, jadi kita punya Roh Kudus, punya Tuhan Yesus yang mau menguatkan kita. Jadi kita sendiri pun kita bisa menguatkan kita, ya kan? Ada Tuhan, ada Roh Kudus yang membantu kita. Jadi ketika misalnya kita dicap sebagai anak yang nakal, kamu nakal katanya seperti itu, otomatis siapa yang suka diajak anak nakal di sini, Ci? Ada yang suka diajak anak nakal? Gak ada ya, Ci? Gak ada. Gak ada kita yang suka diajak jadi anak yang nakal. Tapi ketika misalnya diajak menjadi kamu nakal katanya seperti itu, terus kita berpikir, tapi kita harus sadar juga ya ketika kita dibilang nakal, aku nakal ya. Oke, Tuhan Yesus, aku hari ini aja nakal. Mulai 1 detik ke depan, aku tidak akan jadi anak-anak yang nakal lagi. Aku mau berubah, aku mau menolong orang, aku mau menjadi anak yang menyenangkan Tuhan Yesus. Jadi kata-kata bulian itu, kata-kata ejekan itu bisa kita ubah menjadi kata-kata semangat, kata-kata bijak, kata-kata dorongan untuk menyemangati diri kita, supaya kita nggak lagi jadi anak yang pemalu, supaya kita nggak lagi jadi anak yang nakal, supaya kita nggak jadi lagi anak yang mengecewakan. Nah, tapi ketika kamu misalnya diejek, dibilang kamu pembohong, ternyata kamu tidak pembohong. Nah, ingat, ada Tuhan, ada teman-teman yang senantiasa menyemangati kita. Sekarang Enci mau panggilkan dulu di sini semua enci-encinya. Ya, Ci, silakan Ci kesini, Ci. Jadi kita akan memainkan kata. Ada kata-kata yang bijak dan lemah lembut, ada kata-kata yang nakal. Jadi adik-adik sekolah minggu juga bisa, Enci mau lihat, tulis kalian di kolom komentar, dan ini akan Enci nilai bagaimana anak-anak sekolah minggu membuat kata-kata bijak melalui kata-kata berikut. Perhatikan kata-katanya. Ini kata-kata bijak yang lemah lembut ya, Ci. Yang pertama ada apa, Ci? Luar biasa. Ada luar biasa. Yang kedua apa, Ci? Mengasihi. Contoh kata luar biasa. Enci buat contohnya seperti ini ya. Daud, kamu luar biasa. Kamu sudah menang melawan rasa takutmu di depan kamera. Nah, contohnya seperti itu. Luar biasa. Mengasihimu. Contohnya mengasihi. Contoh ya, Cik Jordan, Enci sangat mengasihimu. Ketika kamu susah, ketika kamu sedih, ingat ada aku di sini yang selalu siap dan mengasihimu. Contohnya seperti itu, buat ya. Ada mengasihi, ada juga ini hebat. Hebat gampang ya. Tapi jangan kalimatnya kamu hebat, aku mengasihimu, kamu ini. Dibuat lengkap lah kalimatnya ya. Ada hebat, ada kuat, ada bangga, ada semangat, ada terbaik, ada percayalah, ada pemberani, ada spesial. Nah, itu kata-kata yang menyemangati. Nah, sekarang Enci mau ini kata-kata yang melemahkan, kata-kata yang tikaman pedang. Jadi Enci mau ajak anak-anak sekolah minggu juga mampu membuat kata-kata yang tikaman pedang tadi, yang kata-kata yang membuat kita jadi patah semangat tadi, menjadi kata-kata motivasi. Ya, Enci nanti ubah ya, Ci ya. Ada kata nakal, ya, ada kata pemalas, ya, ada kata pemalu. Ada yang paling kejam ini, Ci. Maaf ya, ada bodoh katanya. Kalau dibilang bodoh itu langsung udah depresi sekali. Nah, Enci akan buat contoh kata bodoh. Kata bodoh ini seperti ini. Contoh, Enci dibilang, memang Enci dulu bodoh matematika. Kau bodoh ya matematika katanya. Ih, nggak tahu. Kadang gurunya juga kita sering dihukum kalau misalnya disuruh maju pelajaran matematika, kita kena hukum karena bodoh matematika. Jadi Enci selama ini kalau dibilang bodoh matematika, Enci rimang-rimangi kata bodoh itu, tapi Enci seperti ini. Tuhan, mulai saat ini aku mau mengerjakan soal matematika ini karena aku dibilang bodoh. Mulai hari ini aku akan berusaha. Sesusah apapun soal ini aku akan menjawab. Hari ini aku mau belajar karena aku tidak mau dikatakan bodoh lagi. Aku tidak bodoh, aku hanya kurang berusaha. Aku hari ini mau berusaha. Nah, boleh kan? Jadi kata-kata semangat kan? Lemah,
lemah, katanya gitu. Coba diubah kata-katanya jadi kata-kata semangat. Ada kata penakut, ya. Ubah kata-katanya menjadi kata-kata semangat. Dan yang terakhir ini karena terbalik ya, Ci. Mengecewakan. Kamu mengecewakan karena baru nilai bagi rapot kan, Ci. Kamu mengecewakan, nilai rapotmu terus. Kau nggak masuk SMP Bintang Timur, bodoh kamu katanya. Udah mengecewakan, bodoh katanya lagi kan. Nah, coba kita ubah. Memang aku nggak masuk SMP favorit. Memang aku bodoh, tapi aku mau buktikan di SMP ini, di SMP sekarang yang aku masuk ini, aku bisa juara. Aku mau belajar. Aku nggak mau lagi mengecewakan, tapi hari ini aku mau jadi anak yang membanggakan. Oke, let's try. Nah, Enci, kita akan lihat Enci Irma, dia pilih ini atau ini ya. Oke, silakan dipikir-pikirkan terlebih dahulu. Bisa dilihat sih? Iya, boleh silakan. Silakan dipikirkan. Silakan Si Andre. Pemalas. Oke, silakan dipikir ya sih. Aduh. Enci-encinya juga pada jantungan kayaknya. Jadi kita harus kasih semangat. Enci, kalian bisa. Karena ini kata-katanya mau kita tujukan kepada adik-adik sekolah Ini minggu. motivasinya untuk ke diri atau bisa Bisa untuk adik-adik sekolah minggu, bos bisa ke diri sendiri. Ayo, silakan. Cepat ya, Ci, ya. Durasi. Enci mau kasih sama Inang Pembina karena Inang Pembina ini pintar apa? Nah, Inang Pembina. Oke, silakan Ci Irma, silakan maju. Udah bisa, Ci? Oke, Enci menemukan kata pemalas. Silakan, Ci. Kalimatnya apa ya? Adik-adik sekolah minggu juga bisa bikin di kolom komentar ya. Enggak tahu Pak. Pemalas artinya setiap orang itu tidak ada yang namanya malas. Kemalasan itu datang karena ketidakingintahuan kita dan ketidakmauan kita mengerjakan sesuatu. Mulai saat ini, mari kita ubah rasa malas dengan melakukan hal-hal terkecil dalam diri kita supaya hal-hal terbesar bisa dengan mudah kita jalankan. Oke. Bagus ya. Oke, silakan. Yang kedua ada Ci Yuli Melisa Sinaga. Ci, kamu bisa, Ci. Ayo, Ci, silakan. Ci. Ini ditujukan untuk siapa, Ci? Anak sekolah minggu atau Ci? Kalau boleh kita semua ya. Oke, silakan, Ci. Semangat. Nanti dapat kata semangat. Nanti memberikan kata motivasi semangat ini seperti semangat. Kamu pasti bisa melakukannya. Orang lain saja bisa. Kenapa kita tidak bisa? Jadi kita harus berusaha lebih keras lagi. Kita harus lebih semangat lagi mengerjakan sesuatu tersebut. Oke. Nah, next kita panggilkan Enci Jordania. Ini bangga, bahasa Inggrisnya proud ya. Proud. Oke. Enci dapat kata bangga. Apa itu, Ci? Bangga, oke. Enci untuk anak sekolah minggu. Enci Jordan bangga kepada anak sekolah minggu yang telah memberikan semangat untuk enci-encinya. Oke. Terima kasih, Ci Jordan. Kita panggilkan Enci Sakti. Ayo, mengasihi untuk siapa, Ci? Mendapatkan mengasihi. Iya. Jadi kalau dari Ci hanya bilang kasihlah sesamamu agar engkau akan dikasih dengan musuh-musuhmu dan engkau akan dikasih juga dengan orang-orang yang mengasihimu sendiri. Oke, berarti kasihilah musuhmu, jangan dendam. Itu kata Ci Sakti. Karena ketika kamu mengasihi, akan banyak orang yang lebih mengasihi kita. Jadi jangan dendam-dendam. Oke, kita panggilkan Enci Cindy. Kita kasih semangat ya. Ada Cia di sini yang kasih semangat. Ada Cia, ada Petra, ada Cua yang bilang semangat Ci Yuli. Iya. Ayo, silakan. Ci Cindy. Ayo. Kamu hebat. Iya. Karena kamu bisa melakukannya, tapi orang lain tidak bisa melakukannya. Jadi kamu hebat. Kamu hebat. Kamu hebat, orang lain belum tentu bisa melakukannya, sementara kamu bisa melakukannya. Oke, tepuk tangan untuk Ci Cindy. Oke, kita panggilkan Ci Andre. Silakan Ci Andre. Be the best. Be the best, terbaik, ya kan? Ayo Ci, apa Ci? Ini untuk kita semua. Oke. Nah, kita ini kan lagi menjalani yang namanya wabah pandemi. Iya.
Jadi itu pasti ada alasan yang terbaik dari Tuhan mengapa wabah itu diberikan, ya kan? Jadi kita harus tetap percaya dan kuat pada Tuhan. Kita harus tetap kuat. Oke. Baik. Oke. Jadi katanya di tengah-tengah pandemi ini kita masih dikasih situasi yang terbaik, hal-hal yang terbaik. Jadi jangan kecewa meskipun pandemi ini membuat kita terhalang untuk sekolah minggu secara langsung. Karena ada hal yang terbaik yang mau Tuhan tunjukkan sama kita lewat pandemi itu. Itu kata Ci Andre. Kita jelas. Kata dari Inang Pembina. Semangat Inang. Ya. Biasanya kalau iya. Nakal. Enci dapat kata nakal ini adik-adik. Tentunya adik-adik pasti banyak yang sering berkata seperti itu ya kan pada adik-adik semua. Kamu anak nakal. Kadang Enci juga sama anak-anak di rumah. Kok kamu nakal sih bang? Kok kamu nakal sih dek? Gitu ya adik-adik. Tetapi kata nakal ini bisa dirubah menjadi kata-kata yang untuk motivasi adik-adik semua bahwa kadang-kadang kenakalan itu tumbuh sebenarnya anak-anak tidak tahu bahwa itu nakal gitu kan Jadi karena mereka pengen mencoba sesuatu mungkin yang kadang-kadang menurut kacamata mereka mungkin tidak salah gitu kan tidak salah. Tetapi ketika mereka melakukannya dan orang dewasa melihat itu suatu kenakalan, sesuatu yang apa, jadi perlu diluruskan. Nah adik-adik, ketika adik-adik melakukan sesuatu kenakalan, adik-adik harus bisa mengatakan pada dirinya sendiri, pada diri sendiri mengatakan seperti ini. Kalau di apa sama orang tuanya, kamu nakal gitu kan, atau sama temannya, kok kamu nakal sih gitu kan. Nah nakal itu kayaknya berhubungan dengan usil gitu ya kan, suka mengganggu temannya gitu. Jadi kalau ada yang bilang seperti itu kamu nakal dan tiba-tiba adik-adik merasa ih kok aku nakal ya gitu ya. Tetapi adik-adik harus berubah, harus jadi tidak nakal lagi. Jadi bisa seperti ini. Sebenarnya aku tidak nakal, aku hanya pengen ngusilin temanku gitu kan biar dia mau berteman denganku. Mungkin bisa begitu. Jadi besoknya lagi apa yang tidak disukai temannya yang sehingga membuat kita dicap sebagai nakal tidak dilakukan lagi. Mungkin seperti itu ya Ci. Jangan nakal lagi ya. Ketika nakal, banyak kita usilin teman, kita aja nggak suka dinakalin ya kan, makanya jangan berbuat nakal. Jadi kalau hari ini adik-adik sekolah minggu ada yang dicap sebagai nakal, katanya seperti itu, bilang sama dirinya, semangati dirinya sendiri. Hayo, kamu, Daud, contoh Daud, kamu nggak nakal. Tapi kalau orang-orang bilang kamu nakal, itu stop, berhenti sampai hari ini, karena nanti semenit lagi aku tidak akan nakal lagi. Aku akan berubah jadi anak yang baik. Jadi intinya seperti ini adik-adik. Ketika teman-teman tidak ada yang mendukung, lingkungan tidak ada yang mendukung kamu untuk menyemangati dengan kata-kata semangat, kata-kata bijak, kata-kata yang lemah lembut, ingat Tuhan dan dirimu sendiri pun punya kekuatan untuk menyemangati diri kita sendiri. Dan jadilah anak-anak yang tidak suka bully, no bully, tidak suka mengejek, tapi keluarkanlah kata-kata yang memotivasi, kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang bijaksana. Ingat, bagaimana ketika misalnya kita keluarkan kata-kata yang mengejek, yang menusuk, membuat sakit hati, pecah tadi itu balon pecah ya. Nah karena kata-kata kita itu seperti tikaman pedang. Tapi coba lihat, balon itu bertahan di tangan yang dilapisi baby oil ya, yang kita umpamakan seperti kata-kata bijak. Karena apa? Ya karena kata-kata bijak itu mampu membangun, mampu membuat kita jadi semangat, jadi maju, jadi lebih berprestasi. Ingat, ada Tuhan dengan Roh Kudusnya yang senantiasa menghibur kita. Dan Enci mau bilang, Enci mewakili Inang Pembina, Amang Pembina, dan Enci-enci yang ada di sini, Enci bangga punya anak-anak sekolah minggu HKRS khusus teman, karena kalian luar biasa. Oke? Good job untuk adik-adik sekolah minggu. Enci pun mengasihi kalian pemberani, kalian anak-anak yang kuat, kalian anak-anak yang berbakat, dan Tuhan Yesus senantiasa mengasihi kalian. Amin? Amin. Sekarang kita tutup dengan doa. Oke? Mari kita bersatu dalam doa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami. Tuhan Yesus, hamba sebagai guru sekolah minggu telah selesai
menyampaikan isi firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengajari kami mulai saat ini memakai lidah kami untuk berkata-kata bijak, berkata-kata yang lemah lembut, berkata-kata yang membangkitkan semangat Tuhan. Dan jika Tuhan Yesus, banyak kata-kata yang selama ini yang kami simpan, yang kami pendam, membuat kami jadi penakut, membuat kami menjadi pemalu, membuat kami tertekan, stres. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kami mengubah kata-kata yang menyakitkan itu menjadi kata-kata yang semangat, menyemangati diri kami, kata-kata yang kami bisa ubah menjadi dorongan sehingga kami bisa maju, sehingga kami bisa menjadi kuat lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, shalom adik-adik. Sekarang kita kembali ke MC. Oke, terima kasih buat Ci Irma yang sudah membawakan khotbahnya hari ini. Lewat ya Ci. Ya, Ci. Sungguh luar biasa ya khotbah hari ini tentang perkataan yang bijak ya. Jadi memang betul ya kata Ci itu, kita harus lebih berhati-hati lagi dalam berkata-kata, karena setiap kata-kata yang kita lontarkan kepada orang lain itu memang mempengaruhi sekali kepada orangnya ya kan Ci. Nah, jadi karena kita sudah mendengarkan khotbah, kita mau angkat satu lagu pujian, Bangkit Serukan Nama Yesus. Tapi sebentar Ci, lupa tadi membacakan di sini ada kata-kata yang udah dikirimkan adik-adik sekolah minggu. Ada Sera Aritonang, bodoh kalimatnya. Tetaplah kita merasa bodoh agar kita mau belajar. Karena orang pintar mau belajar karena dia merasa bodoh. Tetapi orang bodoh belajar karena dia terpaksa Ci. Sera selalu ingat kata-kata itu biar mau belajar. Oke, terima kasih Sera, bagus. Nah ada Bene, saya tidak akan pemalas lagi dengan merapikan tempat tidur habis bangun tidur. Oh, Bene the best ini. Nah, berani ada si Cika ya Ci dan Nanda. Berani, jujur itu hebat Ci. Berani, hebat. Oke, amin. Oke, Ci masih tunggu kata-kata bijaknya. Silakan Ci Yuli. Oke, terima kasih Ci. Jadi kita mau angkat satu lagu pujian, Bangkit Serukan Nama Yesus, karena berkat Yesus kita bisa melakukan aktivitas kita hari ini. Sambil menunggu ya anak-anak sekolah minggu sambil ketikkan juga ya perkataan bijaknya ya. Soalnya Ci Irma juga masih menunggu perkataan-perkataan bijak
apa yang mau didoakan juga bisa dibuat di kolom komentar ya adik-adik. Nah, jadi hari ini yang membawakan doa syafaat adalah Inang Pembina. Halo adik-adik sekolah minggu. Sebelum kita berdoa, ini ada ucapan terima kasih dari Jore dan Kelis. Kata-kata semangat ini buat guru-guru sekolah minggunya semua ya. Terima kasih karena Enci boleh menabur firman Tuhan dan merubah anak-anak sekolah minggu dari yang nakal, malas, ataupun yang lain dan menjadikan kami anak-anak yang hebat dan membanggakan. Terlebih boleh berani dan lebih jujur sehingga boleh menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Ya, ada Sarah juga lagi penakut katanya. Jangan jadi pengecut karena musuh yang paling berbahaya sebenarnya adalah ketakutan. Jadi tidak perlu takut gitu. Ya. Jadi kata-kata semangat dari adik-adik sekolah minggu membuat enci-encinya juga semangat dan tidak takut dan tetap semangat untuk melayani. Ya, semoga pelayanan ini boleh berkenan bagi Tuhan. Nah, adik-adik kita mau berdoa. Terlebih dahulu Enci semua di sini mengucapkan selamat ulang tahun buat Ruth yang ke-8 pada hari ini. Ruth genap berusia 8 tahun. Jadi kita mau berdoa bersama-sama ya adik-adik. Nah, sebelum kita berdoa, kita mau nyanyi dulu mana jari jempol, mana jari gitu aja kita ya. Jari ya. Oke adik-adik, kita sama-sama ya. Mana jari, mana jari di sini, apa kabar jari? Baik-baik saja, bertemu, berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepala. Kita sama-sama berdoa ya. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami persembahkan kehadapan hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, karena begitu baiknya Engkau di dalam kehidupan kami, karena penyertaan Tuhan yang sungguh sangat luar biasa di setiap hari-hari kehidupan kami. Kami bersyukur buat hari ini karena Tuhan masih memberikan kepada kami waktu dan kesempatan untuk dapat melayani adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah. Biarlah pelayanan ini bukan semata-mata menjadi kebanggaan guru-guru sekolah minggu, tetapi biarlah ini menjadi pelayanan kami untuk lebih memuliakan nama-Mu. Dan biarlah semuanya ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu-Mu yang berada di rumah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka di masa-masa tumbuh kembang mereka, agar mereka tetap bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang sehat, anak-anak yang menjadi kebanggaan orang tua, terlebih anak-anak yang takut akan Tuhan. Lalu kami berdoa buat anak sekolah minggu-Mu yang hari ini boleh bertambah usianya. Kami bawa dalam doa kami sebut namanya Ruth yang hari ini boleh mengalami ketambahan usia 8 tahun. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati, memberikan kepada Ruth kesehatan, kepintaran, sehingga dia menjadi anak yang baik, anak yang pintar, anak yang patuh terhadap orang tua, terlebih lagi anak yang takut akan Tuhan. Kami juga menyerahkan kedua orang tuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memberkati kedua orang tuanya agar mampu mengajari dan memberikan kehidupan yang layak kepada Ruth dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk semua orang tua guru sekolah minggu yang dalam pekerjaannya, dalam segala aktivitasnya, Tuhan memberkati mereka, memberkati segala pekerjaan tangannya, sehingga Tuhan mereka boleh dapat menghidupi kehidupan keluarganya, menghidupi anak-anaknya, dan mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang kasih akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk keadaan negara kami, keadaan bumi kami ini, di mana sekarang Tuhan kami belum bisa melaksanakan ibadah seperti biasa. Biarlah Tuhan Yesus yang akan memampukan kami, menyabarkan kami, agar terus berpengharapan bahwa segala sesuatu itu ada masanya. Dan Tuhan, biarlah kami mau menantikan waktu Tuhan untuk membuat keadaan kami ini menjadi lebih baik lagi, sehingga kami boleh beraktivitas seperti biasa. Kami juga berdoa untuk pelayanan kami, guru-guru sekolah minggu-Mu. Kiranya Tuhan semakin memberkati kami dengan sukacita, dengan semangat, agar kami boleh lagi lebih lagi untuk memberikan pelayanan terbaik untuk anak-anak sekolah minggu-Mu. Tuhan yang akan menyempurnakan segala pelayanan ini, dan biarlah semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, karena kami percaya tidak ada satupun yang terlewatkan dari pengawasan mata Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang berkenan kepada kami,
semua seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami yang senantiasa kami perbuat melawan kehendak-Mu. Sempurnakan doa kami ini Tuhan, kami bawa doa kami ini hanya di dalam nama anak-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih Inang Pembina. Silahkan MC. Oke, terima kasih buat Inang Pembina yang sudah membawakan doa syafaat. Nah, sebelum kita mengumumkan persembahan nih, Enci mau tanya nih, kan minggu lalu Enci Irma Papahan kan udah mengumumkan tuh tentang tahun anak, kan? Nah, jadi kira-kira Enci mau nanya respon anak-anak sekolah minggu dulu nih sekarang. Nah, kira-kira anak-anak sekolah minggu semangat nggak melakukan tahun anak tahun ini? Atau cuma Enci-Encinya aja yang lagi greget, pengen semangat gitu melakukan tahun anak? Nah, misalnya anak sekolah minggu mau memberikan responnya, kayak contohnya nih seperti ini. Ya Ci, aku setuju melakukan tahun anak secara online, atau udah ya Ci, kita tunggu aja dulu sampai pandemik ini berakhir baru kita melakukan tahun anak. Nah, bisa ya responnya seperti apa? Biar Enci-Encinya juga lebih semangat kayak gitu kan, itu kan salah satu dukungan juga buat Enci-Encinya bisa melakukan tahun anak kita biar supaya sukses ya kan Enci? Ya, Ci. Jadi boleh direspon nanti di kolom komentar. Nanti setelah nanti acara ini acara ibadah live ini udah selesai, nanti bisa Enci-Encinya sama-sama membaca, atau jika tidak malu gitu atau agak lebih privacy, bisa di chatnya chat masing-masing Encinya ya, biar Encinya juga tahu anak-anak sekolah minggu itu memang semangat buat melakukan tahun anak tahun ini. Nah, jadi kan Encinya lebih semangat, biar sama-sama semangat, anak sekolah minggu semangat, guru sekolah minggu juga semangat, jadi acaranya juga lebih luar biasa. Nah, jadi jangan lupa ya, nanti bisa dikasih di kolom komentar atau di chat pribadi masing-masing Encinya. Oke, jadi kita mengumpulkan persembahan. Nah, anak-anak sekolah minggu bisa disiapkan ya persembahannya. Nah, kita mau angkat satu lagu pujian, Oh Sukacitaku, karena kita sudah bersuka cita dari awal sampai akhir, jadi kita memang harus selalu bersuka cita.